Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita lanjutkan ya. Di sini kita melihat ada seorang yang mengharapkan mujizat, yang merindukan mujizat, yang merindukan kesembuhan, dan cukup lama dia menantikan mujizat itu. Hingga pada satu hari dia berjumpa dengan Yesus, atau lebih tepatnya Yesus menjumpai dia. Yesus berurusan dengan dia. Yesus memperhatikan dia. Yesus melihat keadaannya, dan Yesus mau dia mengalami mujizat. Sebab kerinduannya, harapannya untuk menikmati mujizat melalui peristiwa yang biasa atau yang memang umumnya sedang dinantikan oleh banyak orang, yaitu ketika terjadi goncangan dalam kolam itu, dia tidak pernah memiliki kesempatan, dan mujizat yang terjadi dalam hidupnya ya langsung dari Yesus sendiri, bukan lagi dari kolam itu. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita membaca bersama-sama ayat yang pertama ya, dan seterusnya. Satu perikop ini kita coba melihat bagaimana kisah seorang yang mengharapkan mujizat dari kolam Bethesda ya, tetap dari Allah, tetapi melalui peristiwa malaikat turun atas kolam itu. Tetapi seorang yang menderita sakit yang lumpuh ini, dia tidak mendapatkan dari goncangan kolam itu, tetapi langsung dari Yesus. Ayat pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia.
Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, dan perbuatan Yesus itu dilakukan pada hari Sabat. Ya. Nah, bagi orang Yahudi secara khusus ahli-ahli Taurat, ya, ini perbuatan yang tidak baik karena melakukan sesuatu pada hari Sabat. Kemudian tadi mereka berkata, oh dia meniadakan hari Sabat. Yesus tidak meniadakan hari Sabat, tetapi Yesus mau mencelikkan mata rohani mereka bagaimana cara mengaplikasikan ya tentang pelaksanaan hari Sabat. Ya, bukan berarti tidak boleh melakukan sesuatu. Pernah suatu ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah tidak diperbolehkan melakukan yang baik pada hari Sabat? Akhirnya mereka jawab, oh boleh. Nah, ini perbuatan baik ini yang dia lakukan. Ya, dan Yesus berkata bahwa anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Nah, hari Sabat itu dia melakukan perbuatan yang luar biasa. Dan yang menarik adalah kita mau melihat bagaimana seorang yang mengalami mujizat Tuhan di hari Sabat itu. Seorang yang lumpuh, yang menderita, dan cukup lama dia menderita, dan cukup lama juga dia menantikan mujizat itu, mengharapkan mujizat itu. Dia percaya akan kuasa Tuhan, dia percaya akan mujizat Tuhan. Itu sebabnya dia pergi ke kolam Bethesda itu. Dan banyak orang-orang sakit, dikatakan dari sana. Ada banyak orang-orang sakit menantikan mujizat di sana. Orang lumpuh, orang buta. Dan sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam tersebut, dan kolam itu akan goncang. Nah, siapa yang lebih dahulu masuk kolam itu, dia akan disembuhkan atau mengalami kesembuhan. Seorang buta, seorang yang lumpuh, ya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Ya, dia menanti-nantikan terus mujizat itu. Dia berharap, kalau kita mau melihat di sini, hadirnya dia di kolam itu menunjukkan bahwa dia masih punya pengharapan akan disembuhkan. Masih punya pengharapan akan mengalami mujizat itu. Masih punya pengharapan bahwa bagi dia terjadi sesuatu yang luar biasa. Masih punya pengharapan kalau malaikat Tuhan turun ke kolam tersebut dan terjadi goncangan, dia bisa masuk. Tetapi ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia memberikan satu jawaban, ya, yang satu pergumulan selama ini, kira-kira begitu. Ya, aku sih mau, kira-kira begitu. Tapi gimana mau sembuh? Bagaimana mau mengalami mujizat? Nah, mujizat itu terjadi bagi setiap orang yang lebih dahulu masuk ke atas kolam itu ketika ada goncangan itu. Ya, dan dia tidak pernah punya kesempatan untuk itu. Ya. Nah, bagaimana dia bisa sembuh? Apapun keadaan orang ini, apapun situasi orang ini, Yesus tahu. Yesus mengerti. Di ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tahu pergumulan seorang yang lumpuh ini. Yesus tahu pengharapannya, penanti-nantian yang sudah cukup lama. Yesus tahu. Ya,
Yesus tahu dia bergumul, dia sakit, dia rindu untuk mengalami mujizat daripada Tuhan. Yesus tahu dan Yesus hari itu datang untuk dia. Yesus menghampiri dia. Yesus mau buat mujizat baginya. Yesus mau menyatakan kasihnya kepada orang yang lumpuh ini. Dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita mengalami pergumulan yang cukup lama dan merindukan mujizat Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, merindukan jawaban dari pengharapan-pengharapan kita, dari doa-doa selama ini yang belum kunjung tiba. Dan sebagaimana seorang yang lumpuh ini cukup lama bergumul 38 tahun, sakit 38 tahun lamanya menderita. Dan Yesus tahu keadaan orang ini. Pun demikian dengan kita. Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu sakit penyakit kita. Yesus tahu kelemahan kita. Yesus tahu pergumulan kita, penderitaan kita, kesusahan kita, persoalan-persoalan hidup ini. Yesus tahu dan dia tahu juga sudah berapa lama kita bergumul. Sudah berapa lama kita menderita. Sudah berapa lama kita kesusahan. Dan sudah berapa lama kita menantikan mujizat itu. Yesus tahu. Dan Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Menarik jawaban orang ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada usahaku Tuhan, aku mau juga sembuh, aku juga mau berusaha. Waktu kolam itu tergoncang, aku juga berusaha, aku juga berjuang, tapi aku gak bisa. Dan orang lain tidak mau yang membantu, orang lain juga sibuk untuk urusannya, orang lain juga mau pedulikan ya keluarganya yang dibawa. Ya mungkin ada seseorang membawa sahabatnya atau temannya atau keluarganya, ayo kita nantikan kalau air itu goncang, ya siapa yang duluan. Nah, siapa yang memberi perhatian kepada orang lumpuh ini? Ternyata tidak ada. Ya, kita tahu orang lumpuh kan gak bisa jalan, jadi diseret aja. Oh, dengan berjuang terus dari tepi kolam itu supaya bisa terjun ke kolam. Orang lain sudah langsung cemplung, lari, orang yang bisa lari cepat. Dan dia yang pertama, dia yang disembuhkan. Nah, bagaimana orang ini bisa dapat giliran yang pertama? Dan goncangan kolam itu sewaktu-waktu. Gak ada bilang nanti jam sekian, gak ada. Jadi mereka menantikan sedemikian rupa. Ya berharap terus. Kita tahu, mungkin ada juga saking lamanya menunggu tidur. Ketika terjadi goncangan dia bangun sudah gak bisa lagi. Karena hanya yang pertama kali masuk. Jadi mereka siaga menantikannya. Tetapi orang ini gak bisa. Betul dia siaga, betul dia tahu kolam itu tergoncang, dia lihat juga dan dia berjuang. Ini suatu jawaban kepada Yesus, ya mengungkapkan keluh kesahnya, mengungkapkan pergumulannya, kesusahannya. Tuhan, tidak ada yang menolong aku, tidak ada yang peduli dengan aku. Semua mereka berusaha untuk mendapatkan mujizat itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena mereka juga yang datang, yang sakit, yang lumpuh, yang buta. Ya, yang banyak mengalami penderitaan tadi, mereka ada di tepi kolam itu menanti-nantikan. Semua butuh mujizat, semua butuh kesembuhan. Jadi gak bisa dong kita menyalahkan orang lain yang dapat duluan. Nah, demikian dengan orang lumpuh ini, dia gak bisa menyalahkan. Tapi faktanya adalah dia tidak dapat giliran. Tidak dapat kesempatan itu karena kelemahan dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada yang membawa aku, tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Dan ketika aku berusaha untuk ke kolam itu, sudah didahului orang lain. Sudah orang lain mengalami mujizat. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebegitu lama dia menantikan mujizat dan terjadi banyak mujizat. Setiap kali ada goncangan, dia hanya melihat saja. Wah, orang itu sudah disembuhkan. Wah, orang itu bersorak-sorai. Orang itu bersukacita. Sementara orang yang sakit 38 tahun lamanya ini hanya melihat saja.
dia pasti mengalami penderitaan yang luar biasa. Apakah dia kehilangan pengharapan? Belum. Dia masih punya pengharapan. Itu sebabnya dia hadir di kolam itu. Dia menanti-nantikan terus. Ya, jadi penantian yang luar biasa itu Yesus tahu. Ya, kerinduannya untuk sembuh Yesus tahu. Dan kelemahannya pun bahwa kalau dia mengusaha berjuang secara kekuatan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengalami mujizat, saudara. Yang lain sudah duluan. Jadi dia hanya akan jadi penonton saja, yang melihat saja, dan bisa tertekan juga itu bisa nanti. Tapi untuk seorang yang menanti-nantikan kesembuhan itu, Yesus hadir buat dia. Yesus datang dan dikatakan, maukah engkau sembuh? Yesus paham jawaban daripada orang ini. Ya, Yesus mengerti. Ya, kadang-kadang kan kita bertanya kepada orang ya seperti ini, kita tanya sesuatu tapi jawabannya yang lain tapi maksudnya masih searah, hanya meluapkan keluh kesahnya. Ya, dengan kata lain sebenarnya mau berkata, ya aku mau Tuhan, ya itu, aku mau. Tapi dia tidak berkata, aku mau, tidak. Ya, aku sudah berjuang. Kalau kolam itu, dia malah memberi penjelasan kepada Yesus ya. Artinya inilah unek-unek dia. Inilah persoalannya, ya. Ingin juga dia masuk yang pertama kali ke kolam itu ketika ada goncangan, tapi itu tidak akan bisa terjadi dalam hidupnya karena dia lumpuh dan orang lain lebih dahulu masuk. Jadi kesempatan buat dia tidak ada. Ya, jika dia mengandalkan kekuatannya untuk masuk dalam kolam itu, maka tidak adalah kesempatan baginya. Nah, sekalipun tidak ada kesempatan baginya ketika dia mengandalkan dirinya, ya, tetap masih dia punya pengharapan. Dia tetap berjuang, dia tetap datang ke kolam itu. Ini yang menarik. Padahal artinya kan begini, aduh sudah sekian lama saya menunggu, udah saya lumpuh, orang lain duluan. Nggak usahlah ke kolam. Ya, mau sembuh mereka ya biarin aja sembuh. Mau ada mujizat ya biarin aja bagi mereka. Mau turun malaikat itu menggoncangkan kolam itu, silakan. Saya nggak usah lagi, saya di rumah saja deh. Ngapain juga ke sana? Datang hanya melihat saja. Saya udah berjuang, hanya bikin kesel aja, kecewa saja, sedih saja, kira-kira begitu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia masih tetap menantikannya, dia masih tetap berjuang hingga pada akhirnya Yesus datang buat dia. Yesus datang buat dia. Kata Yesus kepadanya, ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Perhatikan di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Artinya apa? Dia percaya kepada Yesus, dia melihat Yesus, dia dengar suara Yesus, dia terima perkataan Yesus, dan dia praktekkan apa yang Yesus katakan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia orang lumpuh, saudara. Dia nggak bilang, luruskan dulu dong, Pak, pegang kaki saya dong, pangku saya atau angkat saya. Enggak. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Spontan ya. Ini mendengar itu pasti dia rasanya hatinya gimana. Ya, kalau orang nggak percaya gimana? Kok suruh aku bangun, aku nggak bisa jalan. Karena air kolam itu kan belum goncang. Jadi dia tidak berharap lagi kepada kolam itu. Tidak berharap lagi kepada malaikat yang sewaktu-waktu turun. Ya, dia memandang kepada Yesus. Dia sedang berbicara dengan Yesus. Dan Yesus sedang melakukan sesuatu buat dia. Dan di situ kita lihat apa, saudara? Orang ini percaya dengan perkataan Yesus. Sebab kalau dia nggak percaya, dia nggak lakukan. Ya tidak akan terjadi mujizat. Hanya orang yang percaya yang melakukan firman. Dan orang yang melakukan firman itulah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan, amin. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan firman Allah dan lakukan. Jangan ragu-ragu. Seringkali kita tidak mengalami mujizat Tuhan walaupun kita tahu firman Allah. Karena kita ragu-ragu akan firman itu. Kita tidak serius melakukan firman itu. Kita tahu, kita hafal. Ya, kita banyak orang menghafal firman. Tapi tidak terjadi sesuatu perubahan dalam hidupnya. Tidak terjadi mujizat dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak lakukan firman itu. Ragu-ragu. Atau dengan kata lain sebenarnya tidak percaya.
Padahal mujizat terjadi oleh karena iman. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi orang lumpuh ini percaya kepada Yesus. Dia dengar suara Yesus, dia dengar perintah Yesus, dan dia lakukan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Wow, saya tidak percaya betapa bahagianya orang ini. Dia tidak perlu lagi menyeret-nyeret tubuhnya ketika air tergoncang oleh karena ada malaikat turun ke kolam Bethesda itu. Tidak perlu lagi. Hanya dengan mendengar suara Tuhan, meresponinya dan melakukannya, terjadi mujizat dalam hidupnya. Dia angkat tilamnya, dia berjalan kemana, kesana kemari, berjalan dan dengan penuh sukacita. Walaupun kita lihat nanti orang lain mulai ada yang gak suka karena waktu itu adalah hari Sabat. Tetapi bagi dia gak ada masalah ya. Yesus yang membuat mujizat bagi dia, kenapa harus dipersalahkan ya? Ya 11. Akan tetapi ia menjawab orang-orang yang telah menjawab mereka, ada orang berkata, siapa yang menyembuhkan kamu, ini kan hari Sabat. Oh, saya nggak tahu, dia bilang ya. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi kenapa aku tidak lakukan walaupun hari itu hari Sabat? Kalau itu untuk kesembuhanku, lakukan saja. Ya, dia kan nggak protes. Tuhan, ini kan hari Sabat, kenapa engkau suruh aku berjalan, mengangkat tilam? Oh enggak. Dia tahu itu yang terbaik buat dia. Selama ini dia menantikan mujizat itu, dan ketika Yesus mau buat mujizat, kenapa harus dia berdiskusi lagi lama-lama atau tarik ulur? Kenapa harus ginilah, protes lah, apalah? Enggak perlu. Ya. Jadi dia berkata kepada orang-orang yang bertanya siapa yang menyembuhkan. Ya dia yang menyembuhkan itu, dia yang berkata kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya aku lakukan dan terjadi mujizat. Ya, dia mengalami mujizat. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi yang dia tahu, dia disembuhkan, dia mengalami mujizat, dan mestilah yang melakukan mujizat bagi dia adalah Tuhan, karena ini pekerjaan Allah, pekerjaan yang luar biasa. Di ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Ya, bertemu dia dalam bait Allah, berarti dia sudah bisa berjalan, dia datang ke bait Allah. Dia memuji Allah, dia memuliakan Tuhan, dan menarik di situ ya, Yesus mengatakan sesuatu kepadanya. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, rupanya persoalan dia lumpuh itu, kalau kita lihat ayat ini adalah ada dosa, dan Yesus menyelesaikan dosanya, dosa orang ini waktu disembuhkan. Jadi ada penyakit karena dosa ya. Jadi dikatakan jangan lagi berbuat dosa supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana seorang yang lumpuh mengalami sukacita oleh karena berjumpa dengan Yesus, dan Yesus peduli kepada dia yang tadinya berharap kepada kolam itu, tetapi kali ini dia tidak lagi membutuhkan kolam itu karena ada Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhannya, yang sanggup membahagiakannya, yang sanggup membuat mujizat baginya. Dan dia mendengar perkataan Yesus, dia meresponi perkataan Yesus, dia lakukan tindakan iman menghasilkan mujizat. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Mari dalam hidup kita hari lepas hari andalkanlah Tuhan, jangan kekuatan kita. Mungkin ada sarana-sarana lain memang tersedia untuk menolong kita, untuk membuat kita berhasil, tapi jangan tergantung dengan sarana itu. Jangan tergantung. Misalnya ada orang sakit, kan sarana kesembuhan obat, iya. Haruskah kita makan obat? Ya harus, tapi jangan tergantung dengan obat. Ya doakan dong obat itu supaya Tuhan berkati. Kira-kira begitu ya. Jadi sarana seringkali membuat kita akhirnya tidak datang kepada Tuhan, itu yang keliru.
Ya, jadi ada beberapa sarana yang tersedia, kita bisa lakukan, tetapi tidak mengandalkan sarana itu. Kita hanya mengandalkan Tuhan yang sanggup memberkati sarana yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dengar suara Tuhan, dengar perkataan Yesus. Yesus tahu keadaan kita. Yesus mengerti situasi apapun yang ada pada kita, dia tahu. Dan Yesus tepat pada waktunya menolong kita, tepat waktunya membuat mujizat bagi kita. Dan yang terpenting, kita mau dengar suara dia dan kita percaya kepadanya. Kiranya mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Berharaplah kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita ya. Kita berdoa menyerahkan seluruh persoalan pergumulan hidup ini hanya kepadanya. Jangan kita ragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara dengan situasi yang ada saat ini, supaya Tuhan memberkati bangsa dan negeri ini, secara saudara-saudara yang mengalami musibah, mengalami bencana alam, supaya dikuatkan oleh Tuhan, diberi kekuatan kesehatan dan bantuan-bantuan dapat mereka dapatkan. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita ya, Bapak Ibu. Mungkin ada beban pergumulan, berdoalah. Kita